berpangkas diri, berpantas hati menjelang Tuhan. Berhias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, hari ini adalah minggu salah satu pada minggu Prapaskah. Kita memasuki Prapaskah ini dan juga dimasuki oleh situasi yang saat ini yang sedang berkembang. Dan kita dianjurkan dan diimbau untuk berdoa dan ditiadakan di gereja. Tetapi saat ini mari kita satu keluarga untuk berdoa bersama dalam keluarga dan tidak mengurangi makna daripada kita berdoa di gereja. Maka saudara dan anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa berkumpul berdoa dan menikmati hidup ini, karena kita yakin dan percaya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, dan apapun yang kita nikmati adalah itu karena anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka pantas bahkan wajib kita melangsungkan ibadat pada saat ini, pada minggu hari ini, di dalam maupun di dalam rumah. Sebagai kelanjutan doa kita supaya layak diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang selalu mengoceh dengan pembicaraan yang kurang enak, bahkan melakukan dalam perbuatan-perbuatan yang tentunya melanggar dari hak-hak orang lain, sekaligus itu adalah suatu perbuatan dosa. Jadi mari kita mengakui segala kekurangan kita, dosa kita di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mengaku kepada dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kalangan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau telah mengeruniakan alam yang indah dan waktu yang cukup bagi kami, supaya kami bekerja dan berdoa kepadamu, karena kami yakin dan percaya bahwa kami adalah milik-Mu. Maka sepenuhnya kami serahkan segala aktivitas kami, kegiatan kami hanya kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari kitab Roma ayat 8 sampai dengan 11. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia
yang telah membangkitkan Yesus diri dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebuah bacaan buku doaku nomor 62. Tenang tenang mendayung. Siap? Mulai. Tenang tenang mendayung di dalam Allah selepas pantai. Tenang tenang merenung di tengah tahapan hidup yang lama, di tengah tahapan hidup yang lama. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu segala dan hidup. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar pada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata kepadanya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya lagi, Rabi, baru-baru ini aku orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Yesus kemudian menjawab lagi, bukankah ada 12 jam dari satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di malam hari dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata lagi kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Terang terus terang, Lazarus sudah mati.
Syukurlah aku tidak hadir waktu itu, sebab demikian lebih bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat dengan Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepada Yesus lagi, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi menghadap Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta sampai menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria sedang bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyugulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang meletakkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya lagi, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu lagi. Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar."
Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Baik, saudaraku atau anak-anakku yang saya cintai, sekilas saya akan memperjelas bacaan pada hari ini, sehingga apa yang kita dengar mudah-mudahan secara pribadi dan keluarga kita sangat-sangat bermanfaat. Bacaan pertama yaitu Roma bab 8 ayat 8 sampai 11 mengatakan bahwa di dalam diri kita daging dan roh. Jadi kita teringat dalam penciptaan manusia bahwa kita adalah diciptakan oleh Tuhan dari tanah, dibentuk, setelah itu dihembuskan rohnya kepada kita sehingga kita hidup. Itu manusia pertama. Dan kita juga sama dengan manusia pertama, bahwa kita juga berasal dari padanya. Jadi saudara dan anak-anak sekalian, dua hal ini yang menjadi satu, tubuh dan roh, untuk kita hidup. Dua hal atau dua komponen ini menyatu jadi satu, itu adalah pribadi manusia. Dan di situ ada dua perbedaan yang sangat-sangat menjolok antara tubuh dan roh. Mengapa demikian? Karena roh itu selamanya abadi dan tidak mati, sedangkan tubuh itu ada waktunya dan bisa membusuk. Jadi saudara sekalian dan anak-anak sekalian, mari kita belajar dari hal ini. Yang kita mau, kita adalah selamat dua-duanya. Selamat selama kita masih hidup, dan selamat setelah kita meninggal dan ada kehidupan baru, itu roh kita. Jadi kita di dalam diri kita, kehidupan kita yang masih dipercayakan Tuhan untuk berziarah ke dunia ini, mari kita memenuhi kebutuhan hidup dua hal ini secara baik, sehingga apa yang diharapkan Tuhan, kita akan mati dan hidup kembali bersamanya. Dan bacaan kedua atau bacaan Injil mengatakan bahwa Lazarus dibangkitkan. Nah, di sini Tuhan menampakkan mujizatnya kembali kepada orang-orang yang terdahulu pada zaman itu. Dan sekarang kita baca dan kita ulas setiap tahun liturgi yang cocok. Maka pada hari ini dibacakan bahwa Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 atau 44. Itu mengatakan intisarinya adalah bahwa apa yang dikatakan Yesus, "Percayakah engkau kepadaku?" Itu yang dilontarkan kepada Marta. Jadi ada kata percaya. Jadi kepercayaan inilah yang harus kita bina, kita pupuk, sehingga menjadi subur, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu menaungi kita, mengiringi kita di dalam setiap langkah kehidupan kita yang selama ini. Dan situasi yang sekarang itu Tuhan telah memberikan suatu panggilan kepada kita agar kita lebih mendekat kepadanya dan memberikan pelayanan seperti yang dikatakan, yang dikisahkan dalam bacaan Yohanes pada hari ini, yaitu tentang kepercayaan. Nah, kita percaya sekarang kita berkumpul bahwa Tuhan itu hadir bersama kita.
Karena apa? Karena kita adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa berserah kepada yang lain. Yesus juga tadi mengatakan, mengapa engkau tidak berjalan pada siang hari supaya kamu tidak terantuk karena terang itu ada. Mengapa kamu berjalan pada malam hari karena itu gelap. Di sini mengisahkan dua tentang hal yang berbeda yang sangat memberikan kita pengertian. Mari kita berjalan kepada terang. Dan siapa terang itu? Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam salah satu ayat tadi mengatakan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Yesus. Jadi anak-anak sekalian, anak-anakku yang keluargaku yang saya cintai, mari kita semakin percaya bahwa terang itu ada pada Tuhan kita Yesus. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bapa Maria, yang berkasih sengsara dalam penderitaan sampai Kristus, disalibkan wafat dinatangkan, yang turun tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kabungkan barang, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa umat. Hubungan kepada kami satu persatu dalam keluarga kami, bahkan seluruh dunia. Engkau berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini bekerja untuk merawat saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, yang dikarenakan situasi kondisi yang saat ini yang disebut dengan virus corona. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah bisa menghentikan dan menuntaskan segala sakit penyakit itu, segala virus itu. Karena dalam kitab suci kami baca bahwa Engkau menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan Lazarus dalam keadaan mati. Dengan kepercayaan dan pernyataan itu kami yakin bahwa Engkaulah akan menguduskan dunia ini dari sakit penyakit, dari virus corona yang pada saat ini berkembang. Kami mohon. Ya Bapak, kami juga berdoa, terutama untuk para tenaga medis, mereka yang telah merawat saudara-saudara kami. Kiranya Engkau memberi kesehatan dan kekuatan, kami mohon. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Pontianak, terutama juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah isyarat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekatlah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntutlah pula para gembala kami, agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan
dan menuntut umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggara-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Kami mohon. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gereja-Mu agar tidak terperangkap dalam kekuasaan jahat yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama semakin rendah hati dan rela untuk melayani sesama. Kami mohon. Bagi Bapak Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih. Kami mohon. Bagi bangsa kita, ya Bapa, bantulah agar bangsa ini menjadi bangsa yang membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Kami mohon. Bagi mereka yang diperas dan ditindas, ya Bapa, bantulah mereka yang diperas dan ditindas agar tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk menjadi pelayan mereka. Kami mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sekitar sini, ya Bapa, semoga kami tidak pernah terkurung dalam kesempitan diri sendiri dalam hal kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus yang dapat menjadikan komunitas pelayan. Kami mohon. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga ibadat ini yang setiap kami rayakan pada hari ini memberikan kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu. Kami mohon. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan, kerukunan di tengah masyarakat. Kami mohon. Kami juga berdoa khususnya untuk stasi kami ya Tuhan, stasi Pinyaho, Dusun Bulubala dan Dusun Kemayu. Engkau menyertai kami semua dalam bimbingan-Mu ya Tuhan, agar kami selalu sehat selalu, terhindar dari wabah virus corona ya Tuhan. Kau jagai anak-anak kami yang ada di kampung ini, agar mereka sehat selalu dan belajar di dalam rumahnya mereka masing-masing. Dan berikanlah kesehatan kepada orang tuanya ya Tuhan, terutama kepada orang yang menjaga kami semua ya Tuhan. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau selalu membungkus kami dari ujung rambut hingga ujung kaki, agar kami terhindar dari kuasa jahat, kuasa iblis, dan kami selalu merdeka di dalam kemenangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon. Tuhan, kami tidak hentinya memanggil dan berdoa atas segala keperluan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, keluarga kami merencanakan pernikahan anak kami, Deo dengan Jejen. Dalam hal ini kami mohon petunjuk lewat pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan dapat terlaksana dengan baik, karena itu berasal daripada-Mu. Maka kegiatan pernikahan anak kami terjadi kepada keluarga kami menurut kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nomor 104. Turun hai seluruh niat suci. Siap, mulai. Turun hai seluruh niat suci, menjadi kembang yang asri, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari, terurai harum-harum janji, semerbak segala hari. Semerbak segala hari, terurai harum-harum janji, 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 semerbak segala hari, terurai harum-
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah ada sepantasnya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami sebab kami kau anugerahi kehidupan. Kami bersyukur kepadamu sebab engkau menjaga seluruh alam dengan kuasamu. Dan kami sendiri bergantung kepadamu, maka kami berseru, Terpujilah Engkau di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa sebab kami kau pilih menjadi umatmu. Kami selalu kau tolong bila kami berada dalam kelemahan dan kesusahan. Kami kau bimbing untuk hidup tanpa celah di hadapanmu, maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa sebab kami kau beri harapan dan ketabahan hati oleh teladan dan ajaran Yesus yang turut mengalami manis pahitnya kehidupan kami, maka kami berseru, Terpujilah Engkau di surga. atas semua karunia itu ya Allah, kami bersyukur dan memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh umat pilihanmu di surga dan di dunia sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Pengasih, utuslah Roh Kudus kepada kami yang berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Dikau. Semoga kami bersatu padu dengan rukun dan damai bersama saudara-saudara kami, keluarga kami, bersama Santa Peran Maria, para malaikat dan orang kudus. Penuhilah hati Bapak Suci, Paus Fransiskus dan Uskup kami Agustinus Agus, serta semua orang yang kau panggil untuk menjadi pelayan gerejamu. Dan izinkanlah juga saudara-saudara kami yang telah kau panggil bersatu dengan orang-orang kudus di surga. Dan kini kami memuji dan memuliakan Dikau. Pujian dan hormat bagimu selama-lamanya. Dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyimpulkan doa kita dengan doa Tuhan Yesus sendiri. Kita lakukan itu lagu Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ya Bapa, dimuliakanlah namamu dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, dalam keluarga dan masyarakat kami. Bantulah kami supaya selalu berusaha menjadikan hidup kami suatu pujian syukur bagi namamu, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bersatu dengan Yesus. Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan sahabat manusia, sungguh pun pada hari ini kami tidak dapat memasuki perjamuan-Mu yang maha suci itu, hendak menyambut tubuh-Mu. Akan tetapi ingin juga hati kami mendekat kepadamu, karena sangat perlulah anugerah-Mu bagi kami, maka kami berseru, Tuhan datanglah dalam hati kami. Kami lemah dan berduka, tinggallah di antara kami, kuatkan dan hiburkanlah hati kami dengan sukacita Roh-Mu yang Maha Kudus. Jauhkanlah nafsu yang jahat, singkirkanlah keinginan yang sia-sia dan fana, dan sudilah hadir dengan berkat-Mu, maka kami berseru, Tuhan datanglah dalam hati kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah mengerjakan karya-karya yang mengagumkan dalam peristiwa alam sehari-hari. Dalam kebaktian pada saat ini, telah kami renungkan kebaikan-Mu dalam sabda-Mu sendiri, lewat bacaan pertama dan bacaan Injil. Semoga kami semakin teguh berpegang padamu dan senantiasa melaksanakan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pulang membawa damai cinta kasih. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Buku doaku nomor 247. Siap, mulai. Hanya Hapuskan dosa